Halo semuanya, welcome to Joy Kid Online Service. Yeay, welcome to kamu yang pertama kali nonton dan yang udah sering kali nonton. Dan dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan juga di kota-kota lainnya, kami senang bertemu kalian semua. Sebelum kita mulai acara Joy Kid Online Service kita pada hari ini, yuk kita yel-yel dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, 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 I'm awesome. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woohoo. Berapa banyak yang mau memuliakan Tuhan, katakan yuhu. Yuhu. Ayo semuanya bertepuk tangan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyumnya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, bukan tangannya, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Semuanya ke kiri. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Bersama-sama pergi ke kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka, karena Engkau Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya.
Cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Mari semuanya bertepuk tangan. Sama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja
bagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bersama-sama katakan amin. Saatnya games, yeay! Nah, games kita kali ini adalah kita mau goyang bareng dengan musik. Udah dibagi 2 kelompok nih, kelompok mana yang paling seru goyangannya, yang paling asik, yang paling rame, ialah pemenangnya. Oke, semuanya sudah siap. Tapi nanti di tengah-tengah musiknya akan diberhentikan, di-freeze-kan supaya siapa yang paling lucu, ialah pemenangnya. Oke, siap semuanya? Oke, musik. Freeze. Wow, siapa ini? Next. Freeze. Ada yang mau ninju nih ya. Oke, next. Oke, thank you. Nah, kalian sudah tahu nih siapa yang paling seru, yang paling rame, dialah kelompok ini. Yeay. Oke, kalian juga bisa coba di rumah bergoyang bareng dengan keluarga kalian, dengan saudara kalian. Oke? Halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi ya sama Miss Feli. Dan ini Missnya bisa lihat nih wajah-wajah yang penuh dengan excitement atau kegembiraan ya. So happy. Soalnya siapa nih yang kemarin-kemarin habis holiday? Yes, kita semua pasti holiday ya karena minggu lalu, 2 minggu lalu ya kita ada holiday yang begitu spesial ya di Indonesia ini. Jadi semua kita mau yang sekolah, mau yang kerja, siapapun deh, pokoknya umur berapapun pasti holiday gitu ya. Nah belum lagi juga minggu kemarin juga ada holiday kan di hari Senin, jadi kita semua pasti lagi menikmati suasana holiday dan hati kita itu kalau habis healing itu biasanya so happy gitu ya. Semuanya ya, mau yang keluar negeri, mau yang keluar kota, yang cuman di dalam kota ataupun yang keluar pulau, ataupun kita yang cuman ke mall, atau bahkan buat kita semua yang lagi cuma duduk-duduk di rumah sekalipun, kalau holiday itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya enggak sih? Karena apa? Yang nggak kerja, yang udah nggak sekolah, maksudnya yang libur sekolah, libur kerja, pasti bangunnya boleh siang ya kan, nggak harus bangun pagi-pagi ya kan. Kalau sekolah kita harus be at school at 7, nggak boleh terlambat ya. Jadi kita harus bangunnya pagi. Nah, bicara soal holiday ya, holiday itu equal no school ya, equal no school, no work, pokoknya namanya juga holiday ya. So kita bisa relax, enjoy. Nah, no school, no work itu artinya juga sama kayak equals with no rules ya nggak sih? Kalau holiday mungkin buat parents kita juga, ayo oke deh kalian bebas ya, mau makan apa nih? Misalnya nih mau makan mie instan, atau kita boleh makan junk food khusus hanya di special holiday aja, atau kita boleh bebas nih makan ice cream, makan coklat gitu ya. Jadi itu kadang-kadang terjadi di holiday. Nah, tapi bicara soal no rules, ternyata nggak pakai rules, nggak cuma anak-anak aja ya, not only small kids atau mungkin anak-anak yang kecil-kecil yang masih sekolah atau mungkin yang bahkan yang belum mulai sekolah. Nggak cuma anak kecil aja yang istilahnya sukanya no rules gitu ya. Orang dewasa sekalipun itu juga kadang sukanya yang nggak ada peraturannya ya, yang maunya sendiri, yang istilahnya semau sendiri gitu ya. Melakukan hal yang kita suka tanpa ada yang ngatur atau yang melarang kita gitu ya. Nah, tapi di zaman bangsa Israel sekalipun itu juga sama ya. Nah, cerita kita hari ini itu adalah tentang hakim atau judge. Jadi pada waktu itu di bangsa Israel itu mereka belum punya raja, mereka masih dipimpin oleh hakim atau judge ya. Kalau hakim atau judge itu adalah orang, istilahnya orang yang menentukan rules atau peraturan. Nah, makanya jadi kita bahas tentang rules. Tapi sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, kita mau nonton dulu superhero fantasy kita hari ini. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion, big car chase,
Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. So you're not from around here? It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. Nah, kalian udah tahu pasti ya, udah pernah nonton, pasti kebanyakan kita itu adalah movie Captain Marvel ya, superhero wanita atau perempuan. Nah, Captain Marvel ini kalau kita lihat dia adalah istilahnya diandalkan sebagai superhero yang paling strong ya, the strongest superhero dari kesatuan atau squadnya Avengers. Kalau kita pernah nonton Avengers di Endgame, di situ ada istilahnya kayak cuplikan atau cerita bahwa si Captain Marvel ini adalah penyelamat dari superhero-superhero yang lain. Nah, kita akan lihat dari cerita Captain Marvel sendiri. Captain Marvel sendiri digambarkan sebagai seseorang yang bernama Carol Danvers ya. Tapi dia di awal-awal dia adalah seorang yang bernama First ya, karena dia mengalami istilahnya memory loss atau kehilangan ingatan. Ternyata First itu adalah seorang yang bernama Carol Danvers yang dia sudah mati ya, karena dia mengalami sebuah kecelakaan, dan dia itu mengalami kecelakaan dengan seseorang dokter yang bernama Dr. Wendy Lawson. Dan ternyata Dr. Wendy Lawson ini adalah ilmuwan bangsa Kree yang bernama Mar-Vell. Jadi dia yang akhirnya membuat si First ini dia punya kekuatan kosmik, karena ketika dia berusaha menghancurkan senjata milik bangsa Kree ini yang sudah diteliti oleh si Wendy Lawson tadi, akhirnya meledak dan akhirnya mengenai si Carol Danvers, lalu dia menyerap ledakan radiasi ledakan mesin itu, dan akhirnya buat dia punya kekuatan yang hebat atau istilahnya kekuatan superhero gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas itunya, cuman masalahnya di sini adalah kita akan lihat kenapa sih kok kita pakai sosok Captain Marvel atau superhero perempuan. Karena apa? Ternyata judge kita atau hakim kita hari ini yang pertama adalah bernama Deborah. Siapa namanya? Yes, Deborah. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ya, bangsa Israel itu sering sekali melakukan kejahatan ya. Jadi ketika mereka punya hakim, mereka melakukan kejahatan, lalu ada hakim yang menyelamatkan mereka. Dan salah satu saat itu adalah bernama Deborah. Jadi setelah Ehud itu hakim yang sebelumnya meninggal, bangsa Israel ini mulai nakal lagi ya, mereka melakukan banyak kesalahan. Dan akhirnya Tuhan itu membiarkan seorang raja Kanaan yang bernama Yabin yang mengalahkan bangsa Israel. Lalu istilahnya kayak bangsa Israel itu dijajah atau dikuasai ya oleh seseorang ini, raja Kanaan ini. Dan dia punya panglima perang yang bernama Sisera. Nah, Sisera ini orang yang sangat hebat. Ya, Yabin punya 900 kereta perang dari besi, dan selama 20 tahun lamanya bangsa Israel ini dikuasai oleh raja Kanaan ini. Nah, bangsa Israel biasa ya kalau udah mulai merasa putus asa ya, kayak kita juga ya, kayak kita udah putus asa, kita minta tolong sama Tuhan ya, mereka berdoa, mereka menangis, mereka meminta Tuhan tolong dong bebaskan kita gitu, mereka udah mulai merasa membutuhkan Tuhan lagi. Nah, akhirnya saat itu muncullah seseorang hakim perempuan yang bernama Deborah ini tadi ya. Deborah ini seorang hakim perempuan, dia sering sekali duduk di bawah pohon kurma ya, di antara Ramah dan Bethel. Jadi dia sangat terkenal sekali dengan pohon itu. Kalau kita lihat di Google pun, Deborah ini selalu seseorang yang digambarkan seorang wanita yang duduk di bawah pohon gitu ya. Karena dia selalu di sana. Jadi setiap orang minta bantuan, minta nasihat, mereka sudah tahu di mana menemui si Deborah ini. Nah, suatu hari dia panggil seorang bernama Barak ya. Barak ini adalah salah satu pemimpin tentara Israel. Lalu dia bilang sama Barak,
perintah Tuhan Allah Israel kepadamu, kumpulkanlah 10.000 orang laki-laki dari suku Naftali dan Sebulon dan bawalah mereka ke Gunung Tabor. Nanti aku akan membuat Sisera ini, ya, jadi panglima perangnya tadi Raja Kanaan itu mendatangi kamu di Sungai Kison dengan tentaranya dan kereta-kereta perang yang 900 tadi untuk memerangi kamu. Tapi aku, ya Tuhan, akan kasih kamu kemenangan, gitu ya. Jadi Deborah sampaikan pesan Tuhan kepada Barak. Lalu Barak bilang gini, waduh, kalau aku sendiri aku nggak mau pergi, dia bilang. Kamu, ya Deborah, harus ikut sama aku. Kalau kamu ikut, aku yakin aku pasti menang. Gitu ya. Oke, singkat cerita akhirnya Deborah ikut ya, tapi Deborah juga bilang ya nanti yang akan mengalahkan Sisera itu bukan kamu, gitu ya. Ada seseorang perempuan yang akan istilahnya menghancurkan atau mengalahkan si Sisera ini. Ya. Mereka pergi berperang, lalu si Barak dia mengumpulkan 10.000 orang seperti yang diberitakan tadi, dan pada waktu itu pokoknya Gideon mereka mengumpulkan dan sebanyak orang itu sudah mulai dia berpencar ya, mereka seperti kayak menemukan titik-titik tertentu. Dan setelah itu sesuai perintah seperti yang diceritakan Tuhan tadi ya, dia Sisera itu tahu kalau Barak itu pergi ke Gunung Tabor, dia mengumpulkan tentara-tentaranya dan membawa kereta perang yang 900 itu, dia pergi ke menemui Barak di Sungai Kison. Lalu Deborah bilang sama Barak, ayo maju, gitu ya. Tuhan yang memimpinmu, hari ini kemenangan bersamamu atas Sisera. Lalu Barak turun dari Gunung Tabor bersama dengan 10.000 orangnya, kemudian menyerang Sisera. Dan ini yang istimewa ya, Tuhan tuh mengacaukan seluruh pasukan Sisera. Bangsa Israel itu nggak perlu berperang susah-susah, tapi pasukan ini kacau bingung-bingung sendiri ya. Mereka akhirnya Sisera turun, keluar dari keretanya, dan bahkan Sisera sampai dia itu melarikan diri dengan telanjang kaki ya. Dia nggak pakai sepatu, dia pokoknya lari sudah karena semua pasukannya itu bingung sendiri. Nah, Barak mengejar seluruh kereta-kereta perang itu dan istilahnya menghabiskan semuanya ya. Nggak ada satu orang pun yang dibiarkan tetap hidup. Dan sementara Sisera dia lari ya, dia lari menuju ke kemah seorang yang bernama Yael. Nah, Yael ini perempuan, dia adalah istri dari seorang bernama Heber. Nah, Yael ini dia di dalam kemah itu dia menyambut Sisera, ayo mari Pak, kenapa kelihatan begitu lelah, boleh masuk, dikasih minum ya. Lalu dia bahkan bilang, Bapak istirahat saja, nanti kalau seandainya ada orang yang lewat akan aku bilang nggak ada orang ke sini. Terus Sisera juga oke, nanti kalau ada tentara nyari aku bilang aja aku ke arah yang lain ya. Oke. Singkat cerita si Sisera ini dia karena terlalu capek ya, dia habis lari-lari, dia tertidur di dalam kemah Yael. Nah pada saat itu, itulah momen yang Tuhan katakan bahwa yang membunuh atau mengalahkan Sisera adalah seorang perempuan, yaitu nggak lain adalah Yael ini ya. Dia mengambil, ini mungkin ceritanya agak ngeri sedikit ya, tapi ini adalah cerita Alkitab, jadi ya, kita dengarkan aja sama-sama. Dia mengambil kayak patoknya kemah ya, seperti palu besar gitu, paku besar ya. Lalu dia membawa palu yang untuk memukul patok ini, dan dia memukulkan palu dan patok ini ke atas kepala Sisera. Ini pokoknya istilahnya Sisera itu akhirnya meninggal di tangannya Yael. Dan kemudian beberapa saat kemudian Barak datang dan Yael ngomong sama Barak ya, Sisera sudah nggak ada dan orang yang kamu mau cari itu ini dia sudah meninggal gitu ya. Intinya akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel atas Yabin Raja Kanaan. Dan raja yang tadi yang meninggal kan panglimanya, tapi rajanya kan masih hidup ya Yabinnya. Tapi karena tekanan dari bangsa Israel bla bla bla, akhirnya juga Raja Yabin itu pun juga meninggal juga gitu ya. Nah, intinya cerita apa sih kalau kita ini udah dengar ceritanya kayak serem sekali gitu ya. Cerita perang. Intinya ini dua superhero kita hari ini ya, yang perempuan ini Deborah dan juga Captain Marvel, mereka itu punya kesamaan, itu mereka itu adalah orang yang berani ya, mereka punya keberanian dan juga mereka punya keistimewaan atau hal spesial yang mereka punya untuk menolong orang lain. Kalau Captain Marvel adalah kekuatan kosmik yang dia dapat dari ledakan apapun itu ya, sesuai dengan cerita dan khayalannya, tapi Deborah ini punya sesuatu yang real atau sesuatu yang juga kita bisa punya gitu ya. Itu adalah kekuatan iman. Deborah punya kekuatan iman atau faith yang bisa menolong orang lain untuk juga beriman kepada Tuhan. Kayak Deborah dia punya iman yang begitu besar kepada Tuhan, dia menolong Barak juga untuk punya iman dan percaya bahwa mereka bisa menang dari peperangan gitu ya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya kekuatan iman yang bisa menolong orang lain untuk beriman kepada Tuhan gitu ya. Misalnya nih, kita punya teman yang mungkin yang masih nggak kenal atau mungkin yang dia masih belum tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus. Tapi ketika kita punya iman, kita bisa cerita hal-hal sederhana, simple things yang Tuhan sudah pernah lakukan buat kita.
kita. Mungkin menolong orang tua kita, menyembuhkan kita dari sakit, atau mungkin membantu kita bisa belajar lebih giat lagi, atau apapun yang terjadi, hal-hal kecil yang pernah kita alami, itu bisa kita ceritakan kepada teman kita dan bisa menolong mereka juga untuk punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang pernah menolong orang lain? Misalnya nih ya, kita nggak mau ngomong soal iman, tapi menolong misalnya ada temen yang barang jatuh gitu ya, kita ambilin, itu kan juga salah satu bentuk pertolongan. Atau mungkin ini miss kita atau teacher kita di sekolah gitu ya, oh mungkin lagi membutuhkan sesuatu yang kebetulan mereka nggak bawa, entah pensil, eraser, atau mungkin ballpoint, atau apapun yang mereka mau perlukan, kita pinjamkan pada mereka. Itu juga salah satu bentuk pertolongan. Misalnya nih di rumah ya, at home, our parents mungkin perlu air minum, mereka minta tolong kita ambilin minum nggak? Kita mengambilkan itu juga salah satu bentuk pertolongan. Banyak lagi yang bisa kita lakukan ya. Nah, tapi siapa juga di sini yang pernah ditolong sama orang lain? Saya yakin, Miss yakin semua pasti pernah ditolong sama orang lain. Karena apa? Kita dari kecil ya kan, baby, kita nggak bisa makan minum sendiri. Ada parents kita atau helper kita yang menolong kita. Lalu kita mungkin ketika kita udah mulai belajar merangkak atau berjalan, kita juga butuh orang lain yang menolong kita. Nah, pada waktu kita udah mulai bisa ngomong, kita udah mulai bisa sekolah, di sekolah pun kita juga butuh pertolongan. Teacher kita yang menolong kita supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi banyak sekali yang istilahnya bantuan yang kita bisa lakukan dan juga kita perlukan. So, kita mau sama-sama ingat hari ini ya. Our faith can help other to trust God. Jadi iman kita itu bisa menolong orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Karena apa? Help, pertolongan itu sesuatu yang semua orang butuhkan. In the simple or small things, everybody itu perlu gitu ya. Dan kita juga sebagai berapapun umur kita, siapapun kita juga bisa jadi helper atau penolong buat orang lain. Sangat ya, very easy and simple ya. Our faith atau iman kita, our faith can help other to trust God. Dan dengan iman atau faith ini kita juga bisa membuat orang lain itu juga percaya kepada Tuhan. Mungkin di antara kita, aku belum punya miss, aku nggak punya iman itu. Cara yang paling gampang ya kita bisa cari orang lain yang bisa menolong kita gitu ya. Kita bisa mungkin ke gereja atau ke Sunday school, kita temui teman-teman yang pasti di antara semua orang di dalam situ pasti ada 1 atau 2 orang yang bisa menolong kita supaya kita juga bisa punya iman sama Tuhan. Atau lebih gampang lagi ya, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan gimana sih caranya atau apa yang harus aku lakukan gitu ya. Nah, tapi ini yang penting buat kita ingat ya. So, kalau mungkin cerita yang lain tadi sudah kita nggak ingat, jangan ingat Captain Marvel, tapi yang perlu kita ingat satu hal ini ya, kita perlu kasih tahu semua orang, kita perlu kasih tahu teman-teman kita, parents kita ini, our faith can help other to trust God. Jadi sumber kebenaran kita hari ini adalah our faith can help other to trust God. Ayat penuntun kita diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 24. Or Judges 4 verse 1 to 24. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kalian minta dalam doamu, kalian akan menerimanya asal kalian percaya. Or Matthew 21 verse 22. You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Joy Kids hari ini. Kami belajar jadi berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang tua kami, pendidikan kami, dan kesehatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Joy Kids Online Service kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan positif komen. Sampai jumpa minggu depan. Bye!